Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Jumat, 24 Maret 2023, hari biasa Pekan Prapaskah keempat. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2, ayat 1a, 12 sampai dengan 22. Mazmur, bab 34, ayat 17 sampai dengan 21 dan 23. Injil Yohanes, bab 7, ayat 1 sampai dengan 2, 10, 25 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keberadaan kita tidak selamanya membuat orang senang. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Kitab Kebijaksanaan mengisahkan cara hidup orang saleh dan orang fasik. Si saleh dan si fasik itu ada bersama-sama. Keduanya berharap menjadi satu kawanan. Orang saleh selalu berharap agar si fasik menjadi baik dan benar, sementara orang fasik
membenci, menentang, bahkan menumpas orang saleh agar hanya ada satu kubu, yang lain tidak perlu. Tetapi hidup orang benar dicintai Allah, sementara kata dan perbuatan orang fasik memanggil maut. Yesus adalah orang saleh, orang benar. Ia sendiri adalah kebenaran. Dengan perantaraannya, banyak orang menjadi saleh dan benar di mata Allah. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Dia berjalan dari desa ke desa, kota ke kota. Dia mengajar dan memberikan pengajaran tanpa mengenal lelah. Banyak orang mendengarkan pengajarannya, dan yang lain lagi beroleh kesembuhan dari sakit penyakit dan penderitaan, serta disembuhkan dari roh-roh jahat dan lain sebagainya. Akan tetapi, keberadaan Yesus tidak selalu membuat semua orang senang. Beberapa orang Yerusalem mempertanyakan keberadaannya penuh sangsi. Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Ternyata tidak semua orang mau percaya kepadanya sebagai Mesias karena punya alasan-alasan tertentu. Mereka juga menolak dia. Mereka berusaha untuk menangkap dan membunuh dia. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Di hadapan para seterunya, Yesus tampil sebagai pembela kebenaran. Ia selalu memperkenalkan dirinya sebagai Al-Masih yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ia tetap berharap agar semakin banyak orang dibenarkan dan diselamatkan, walau ia sendiri harus menanggung banyak penderitaan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, persoalan pokok penolakan dan rasa tidak percaya orang-orang Yahudi kepada Yesus adalah apakah ia benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan. Mereka tidak yakin akan hidup dan karya Yesus. Yesus yang mereka lihat, mereka sangsikan. Sebab keluarga dan hidup Yesus mereka kenal secara baik. Namun, pengenalan mereka tidak mendalam. Untuk itu, Yesus berkata, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu
dari mana asalku. Inilah salah satu tantangan terbesar dalam karya penginjilan di seluruh dunia, karena banyak orang telah tertutup hatinya untuk percaya kepada Yesus serta karya-karyanya karena kesibukan pribadi dan masih mencari-cari alasan untuk tidak percaya kepada Yesus. Saudara, kita sudah lama hidup dan bergaul dengan Yesus. Kita telah mengetahui tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Namun, pengetahuan dan pengenalan kita tentang Yesus sangat dangkal. Kita mungkin mengetahui tentang Yesus lewat kata orang, bukan yang kita alami dan yang kita hayati. Kita kadang kurang berusaha mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita menolaknya. Saudara, sampai kapan Anda tetap mau menolak dan tidak percaya kepada Tuhan? Mari kita menerima Tuhan dengan penuh iman. Marilah berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Allahku, curahkanlah Roh Kudus-Mu padaku, agar aku sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Allahku. Semoga aku bukan hanya mengenal dan percaya kepadamu, tetapi juga menghayati sabda-Mu dalam hidupku setiap hari. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak melupakan kami. Bantulah kami sepanjang hari ini untuk bekerja dengan tekun dan sadarkan kami bahwa dengan bekerja kami dapat mencapai hidup yang kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu.